Halo, di sini aku akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang dari disusunnya makalah ini yaitu ada dua. Yang pertama, masalah di bidang sistem penganggaran, di mana di Indonesia terkait dengan efisiensi dan efektivitas dari sistem penganggaran. Seperti yang kita ketahui, ada lebih dari 20.000 satker di seluruh Indonesia, dan ini terkait juga dengan permasalahan integrasi modul-modul dan aplikasi yang digunakan. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri dilakukan reformasi dalam bidang sistem penganggaran, yaitu melalui program reformasi penganggaran dan perbendaharian negara yang disebutkan dalam KMK nomor 123 tahun 2012, serta melalui program Government Management and Revenue Administration Project atau GFMRAP pada tahun 2016. Lalu kemudian reformasi besar-besaran dilakukan melalui Integrated Financial Management Information System yaitu IFMIS, di mana memunculkan dua aplikasi yang saat ini kita kenal, yaitu aplikasi SPAN dan aplikasi Sakti. Selanjutnya mengenai dasar hukum. Dasar hukum dibuatnya makalah ini yaitu yang pertama diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, lalu ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara, lalu ada PP nomor 90 tahun 2010 tentang rencana kerja anggaran Kementerian Negara atau lembaga, lalu ada PP nomor 17 tahun 2017 tentang proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, ada PMK 142 tahun 2018 tentang perubahan PMK 94 tahun 2017 mengenai juknis RKKL dan pengesahan pelaksanaan anggaran, dan terakhir ada PMK 208 tahun 2019 tentang juknis penyusunan dan penelaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Selanjutnya dari kerangka teori yang itu pertama kita mengenai siklus anggaran dan pendapatan belanja negara atau APBN. Kita di sini ada 6 siklus dari perencanaan penganggaran hingga pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Kemudian adalah bidang penganggaran. Sebenarnya apa sih penganggaran itu? Kalau kita lihat dari definisinya, seperti yang disebutkan yaitu anggaran adalah alat akuntabilitas manajemen dan kebijakan ekonomi. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai instrumen untuk menyampaikan kebijakan dan komitmennya kepada rakyat. Di sini ada peta penganggaran dan dua aplikasinya. Ini adalah proses dari penganggaran. Yang pertama dari evaluasi anggaran tahun sebelumnya, ada review anggaran, serta inisiatif baru anggaran untuk tahun kedepannya yang akan menghasilkan pagu indikatif. Pagu indikatif ini akan dilakukan trilateral meeting, kemudian menghasilkan pagu anggaran. Kemudian ada dari pagu anggaran ke masukkan ke rencana kerja, nanti menggunakan aplikasi kerja. Sebelumnya aplikasi itu menggunakan modul anggaran Sakti pada aplikasi Sakti. Selanjutnya kemudian dari pagu anggaran akan dilakukan penyusunan RKKL berdasarkan pagu anggaran melalui aplikasi Sakti. Lalu RKKL usulan itu akan menjadi RKKL dan setelah dilakukan pembahasan dengan DPR akan menjadi alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu nantinya akan diusulkan juga setelah ditelaah dan dihimpun akan menghasilkan DIPA. Nah, DIPA ini apa sih sebenarnya? DIPA itu merupakan kesatuan rincian rencana kerja yang disusun oleh Kementerian Lembaga dan disahkan oleh BUN. Nah, DIPA ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran yang berkenan. DIPA itu daftar isian pelaksanaan anggaran. Oke, selanjutnya best practice dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, itu kita mengenal pertama ada asas pengelolaan keuangan negara, yaitu ada asas umum, profesional, terbuka, tanggung jawab, tahunan, universitas, dan spesialitas, serta ada asas khusus yaitu akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan. Selanjutnya ada international best practice. International best practice ini terdiri dari dua, yaitu adanya warrant system dan apportionment system. Nah, warrant system ini sebenarnya apa sih? Warrant system ini dalam warrant system anggaran yang disetujui parlemen lebih sebagai alat untuk merefleksikan kebijakan dan program pemerintah.
tahun anggaran yang bersangkutan. Jadi sebagian atau keseluruhan jumlah anggaran baru dapat efektif apabila telah diterbitkan dokumen dasar penganggaran. Selanjutnya yang kedua yaitu apportionment system. Inilah sistem yang digunakan oleh Indonesia, yaitu prosedur atau lokasi atas anggaran disetujui parlemen atau DPR ke dalam masing-masing pending unit akan menghasilkan dokumen pelaksanaan anggaran. Jadi Indonesia menganut apportionment system. Nah, selain itu wujud nyata dalam best practice ini yaitu kita bisa lihat dari pengelolaan anggaran dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi melalui village budgeting. Nah, di village budgeting ini Pemkab Banyuwangi mengembangkan sistem penganggaran tersendiri yang mulai berbasis online yang dilakukan seiring dengan dalam rangka pengelolaan APBN ke desa. Ini adalah salah satu inovasi menuju transparansi penganggaran dan monitoring anggaran di pelosok desa. Oke, sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan diangkat oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Proses bisnis modul penganggaran terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu penyusunan RKAKL, pengesahan DIPA, dan revisi DIPA. Ketiga proses tersebut dibagi lagi ke dalam beberapa alur kerja sesuai dengan cakupan masing-masing. Alurnya adalah seperti ini. Kemudian, dalam mengintegrasikan SPAN dengan kondisi banyaknya satker serta kompleksitas data pengelolaan keuangan negara, maka pemerintah meluncurkan aplikasi Sakti, yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Implementasi Sakti memiliki manfaat bagi pengelolaan keuangan negara di tingkat satuan kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satunya dalam siklus penganggaran yang merupakan proses penyusunan perencanaan keuangan tahunan yang dilakukan satuan kerja. Selain dilakukan pembahasan berdasarkan dengan rencana kerja oleh Satker, proses penganggaran Satker juga didukung dengan adanya modul penganggaran pada aplikasi Sakti. Efektivitas penganggaran dapat tercapai dengan kesesuaian rencana kerja dengan data yang akurat pada Sakti. Sedangkan efisiensi penganggaran dapat dicapai dengan terintegrasinya modul penganggaran pada Sakti dengan modul lainnya. Alurnya dapat dilihat seperti gambar berikut. Alur penyusunan anggaran, RKAKL awal dan DIPA awal. Satker mengusulkan RKA Satker kepada unit. Di sini Satker memilih status histori yang ada 2, sumber dan tujuan, yaitu RKAKL, kemudian RUH RKA Satker, kemudian approve dan kirim ADK RKA Satker ke unit. Status pembuatan COA jadinya tidak aktif. Kemudian unit memilih status history seperti yang tadi dipilih dari Satker, yaitu status history sumber dan status history tujuan, yaitu RKAKL. Kemudian unit memilih Satker di bawahnya, RUH RKA Satker, kemudian di-approve. Setelah di-approve, informasi terkirim ke DJA. Kemudian, Satker memilih status history yang terdiri dari 2, status history sumber yaitu DIPA awal dan status history tujuan yaitu DIPA awal juga. Kemudian, Satker terima ADK DIPA dari SPAN. Status pembuatan COA menjadi aktif. Alur revisi anggaran. Alur revisi anggaran. DIPA revisi kewenangan Kanwil atau DCA tanpa blokir. Di sini, Satker memilih status history. Ada 2 juga, status history sumber yaitu DIPA awal atau DIPA revisi dan status history tujuan, usulan DIPA revisi. Kemudian RUH usulan DIPA, kemudian Satker kirim usulan ADK DIPA revisi ke SPAN dan status pembuatannya tidak aktif. Kemudian
Satker memilih status histori lagi, yaitu status histori sumber dari DIPA revisi dan status histori tujuan DIPA revisi. Kemudian Satker terima ADK DIPA revisi dari SPAN, status pembuatannya menjadi aktif. Alur revisi anggaran, DIPA revisi kewenangan Satker. Di sini, operator mengusulkan revisi Satker. Satker memilih status histori, yaitu status histori sumber DIPA awal atau DIPA revisi, status histori tujuan usulan revisi Satker. Kemudian RUH DIPA di-approve, tekan revisi pembuatan COA, status pembuatannya menjadi aktif. Gambaran teknis proses penganggaran dapat dilihat di link video seperti berikut ini. Proses penyusunan rencana penarikan dan penerimaan dana. Fungsi penyusunan rencana penarikan dan penerimaan dana, halaman 3 DIPA AFP atau Annual Financial Plan per bulan dalam 1 tahun. Fitur baru perhitungan otomatis halaman 3 DIPA dari POK. Dapat dilihat pada YouTube di link sebagai berikut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang data output dan data input. Yang pertama, data output siklus penganggaran. Data input siklus penganggaran ada 3, ADK, dokumen, dan data atau internal sakti. ADK terdiri dari GPP dari aplikasi gaji, backup data RKAKL tahun lalu, dan ADK DIPA. Dokumen terdiri dari DIPA petikan, KAK, dan dokumen lainnya. Data internal sakti terdiri dari kwitansi atau bond, kontrak, SPP atau resum tagihan, realisasi atau SP2D, data pegawai atau supplier. Kemudian data output. Ada 4, ADK yang terdiri dari usulan DIPA revisi dan usulan SBK atau level unit, kemudian dokumen yang terdiri dari konsep RKAKL dan konsep petikan DIPA, report yang terdiri dari laporan RKA Satker, AFP, monitoring DIPA, laporan alokasi anggaran, laporan pagu DIPA. Dan yang terakhir ada data yang terdiri dari pagu DIPA atau COA. Keterkaitan modul anggaran dengan modul lain. Dijelaskan pada gambar di sini. Jadi, modul anggaran keterkaitannya dengan modul pembayaran adalah modul anggaran membutuhkan informasi realisasi anggaran yang akan didapatkan dari modul pembayaran. Hal ini digunakan untuk menyusun baseline dan rencana penarikan dana. Selain itu, modul pembayaran KPPN membutuhkan informasi mengenai DIPA, AFP, dan POK untuk melakukan pemeriksaan SPM dan dokumen kontrak yang diajukan Satker untuk pembayaran. Selanjutnya, keterkaitan modul anggaran dengan modul komitmen. Modul anggaran membutuhkan informasi mengenai transaksi kontrak untuk menyusun anggaran tahun berikutnya. Berdasarkan kegiatan dan output yang dilaksanakan oleh Satker, sedangkan modul komitmen memerlukan informasi mengenai DIPA, RDIPA, dan POK sebagai dasar Satker untuk melakukan kontrak dengan vendor. Kemudian keterkaitan modul anggaran dengan modul GLP. Modul anggaran akan memberikan informasi kepada modul GLP untuk tujuan penjurnalan anggaran berupa allotment belanja dan estimasi pendapatan, serta akan memperoleh informasi posting dan closing dari modul GLP. Selanjutnya, keterkaitan modul anggaran dengan aplikasi GPP.
Modul anggaran membutuhkan informasi mengenai data pegawai dan data gaji untuk menyusun anggaran belanja pegawai. Selanjutnya, keterkaitan modul anggaran dengan modul administrasi. Modul anggaran memperoleh data referensi berupa informasi mengenai user atau operator yang berhak mengakses dan mengubah data yang ada di dalam modul berdasarkan user ID yang terdaftar dalam modul administrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan pengendalian dalam penggunaan modul anggaran. Ancaman yang pertama adalah pada saat login akun. Ancaman yang kedua adalah pada saat entry modul. Ancaman yang ketiga adalah pada saat pembuatan DIPA. Ancaman yang keempat kebijakan penganggaran, dan ancaman yang kelima adalah pada saat penyimpanan data. Untuk ancaman aktivitas pertama yaitu login akun di aplikasi atau modul. Di sini terdapat beberapa ancaman. Ancaman yang pertama adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Pengendaliannya adalah pengendalian akses berupa pemberian password dalam akun dan juga enkripsi data. Kemudian ancaman yang kedua adalah crash or bug pada modul aplikasi. Pengendaliannya berupa kill akun agar dapat login kembali. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian untuk aktivitas yang kedua adalah entry data dalam modul. Di sini juga terdapat beberapa ancaman. Ancaman yang pertama adalah crash aplikasi pada saat input. Pengendaliannya berupa penyimpanan data sesering mungkin. Kemudian ancaman yang kedua adalah gangguan pada server, sehingga diperlukan penyimpanan data sesering mungkin dan juga pengecekan data dan jaringan. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian pada aktivitas yang ketiga adalah pembuatan DIPA dan RKA-KL. Ancamannya adalah pengisian data yang kurang tepat, sehingga perlu dilakukan audit trial terhadap data yang salah. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian pada aktivitas yang keempat adalah kebijakan dalam sistem penganggaran. Ancamannya adalah perubahan kebijakan, sehingga perlu dilakukan automatic update terhadap aplikasi dan notifikasi update. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian pada aktivitas yang kelima adalah penyimpanan data. Ancamannya berupa yang pertama, kehilangan data, sehingga perlu dilakukan backup dan recovery system. Kemudian ancaman yang kedua berupa data yang korup atau rusak, sehingga perlu dilakukan backup dan recovery data. Berikutnya yaitu mengenai improvement yang ada dalam bidang sistem penganggaran atau dalam modul penganggaran, yaitu yang paling fundamental seperti kita lihat di samping saya ini yaitu mengenai aplikasi Sakti. Aplikasi Sakti berbasis web. Coba kita kalau kita lihat basis webnya, kita klik yang ini. Nah, ini dia tampilan webnya. Nah, di aplikasi Sakti ini ada beberapa pembaruan dari aplikasi Sakti yang dulunya berbasis aplikasi, yaitu salah satunya bidang teknologi, yaitu adanya penambahan satu lapis dalam arsitektur Sakti untuk mendukung konversi basis desktop menjadi basis web. Selanjutnya jadi ada 4 lapisan arsitektur teknologi Sakti. Selanjutnya ada pengaturan secara otomatis untuk environment aplikasi. Misalnya karena Sakti di sini menggunakan aplikasi berbasis Java. Dengan demikian alur kerjanya lebih ramping sehingga proses pembangunan aplikasi lebih cepat dengan memanfaatkan OpenShift Container Platform. Lalu kemudian ada penyiapan server pelatihan melalui teknologi. Nah, di sini juga di Sakti sendiri atau dalam penggunaan Sakti sosialisasinya menggunakan jaringan internet karena banyak dulunya hanya menggunakan jaringan internet melalui Kemenq. Sekarang kita Sakti audio sudah dipakai oleh satker lain, maka sosialisasinya pun dilakukan melalui internet. Lalu kemudian
ada pengamanan data pada Sakti. Nah, itu dengan cara melalui portal SPAN dan SMS Gateway. Nah, SMS Gateway ini seperti proses pengecekan atas keabsahan suatu dokumen yang dikerjakan oleh sistem. Jadi, tanda tangan pejabat sekarang digantikan dengan PIN, lalu PIN itu nanti hanya diketahui oleh pejabat yang bersangkutan dan tanggung jawabnya atas risiko penyalahgunaan PIN jatuh pejabat. Lalu Sakti juga mewajibkan pengguna untuk login ke dalam sistem sebelum menggunakannya. Nah, untuk login ini mengadopsi metode OTP atau one time password. Yang OTP-nya itu melalui beberapa cara, yang tadi itu melalui SMS ataupun melalui aplikasi mobile. Nah, pembaruan dalam aplikasi Sakti sebenarnya sangat banyak dan berkembang terus. Oleh karenanya, apalagi di bidang sistem penganggaran, khususnya seperti sekarang di masa pandemi, Sakti sangat berguna karena di mana ada kegiatan work from office. Jadi untuk update aplikasi Sakti biasanya kita bisa lihat di portal berita Sakti di Hai DJPB di alamat hai.kemenki.go.id. Nah, di situ kita bisa lihat jika ada pembaruan terkait aplikasi Sakti, khususnya misalnya di masa pandemi ini ada pembangunan mengenai anggaran atau revisi anggaran DIPA anggaran. Nah, di sini kita bisa dapat melihatnya. Oke, sekian kesimpulan dan saran akan jelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Sakti atau sistem aplikasi keuangan tingkat instansi ini adalah suatu sistem aplikasi yang mengintegrasikan semua sistem yang saat ini digunakan oleh satuan kerja pengelola dana APBN, mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban. Sistem tersebut pada aplikasi Sakti dijadikan sebagai modul-modul dan diakses secara sekuensial atau berurutan sesuai dengan siklus anggaran. Sakti ini juga memiliki manfaat bagi pengelola keuangan negara di tingkat satuan kerja menjadi lebih efektif dan efisien, di mana setiap modul saling terkait datanya satu sama lain. Maka, tidak diperlukan pengikutan kembali apabila data yang diperlukan telah diinput oleh modul sebelumnya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Salah satu modul yang ada di Sakti adalah modul penganggaran. Modul penganggaran adalah modul yang melakukan proses penyusunan rencana kerja anggaran sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya proses perencanaan, penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu anggaran. Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari manajemen keuangan publik, yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi strategis, dan efisiensi pelaksanaan. Pada Satker, modul penganggaran merupakan semua proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, termasuk perencanaan realisasi anggaran bulanan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Modul penganggaran berkaitan dengan modul lain, terutama modul komitmen, modul pembayaran, modul administrasi, modul GLP, dan juga aplikasi GPP. Modul pembayaran akan menjadi input bagi modul penganggaran dalam hal informasi realisasi belanja tahun sebelumnya untuk dijadikan baseline dari RPD. Modul akan menjadi input berupa daftar pegawai dan daftar gaji dalam rangka penyusunan anggaran belanja pegawai. Sedangkan modul penganggaran akan mengeluarkan output berupa POK yang akan menjadi dasar bagi Satker untuk menjalankan modul komitmen dan juga allotment belanja serta estimasi pendapatan pada modul akuntansi dan pelaporan. Dalam penggunaannya, aplikasi Sakti masih memiliki ancaman yang perlu diberikan pengendalian atas masing-masing ancaman tersebut, diantaranya melalui aktivitas login account, masalah input data pada modul, hingga keamanan data yang bisa ditingkatkan dengan pengendalian berupa backup dan recovery data, hingga pemberian perhatian khusus terhadap sistem pengawasan pengguna Sakti. Selain itu, Sakti juga sudah melakukan banyak pengembangan, menyusul di tahun 2020 di mana implementasi Sakti diberlakukan ke semua Satker melalui pengembangan aplikasi berbasis web. Dengan adanya aplikasi berbasis web ini, sangat mudah khususnya di masa pandemi seperti ini sehingga mendukung program pemerintah untuk melakukan work from home atau WFH dalam rangka pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Berikutnya adalah saran dari kami, di mana pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh tim monitoring dan evaluasi Sakti masih ditemukan sejumlah catatan, seperti fitur dalam Sakti yang awalnya belum mengakomodasi sepenuhnya proses bisnis pada sektor keberadaan umum atau BLU dalam pelaksanaan di lapangan.
masih sempat ditemukan pula penggunaan user di Satker yang dirangkap oleh orang yang sama untuk berbagai jenjang, misalnya operator, validator, maupun approver sama semua. Salah satu hal yang ditemukan dan menjadi perhatian adalah masih terdapat Satker yang ketersediaan perangkat komputer serta jaringan internet sangat minim. Selain itu, banyak Satker mencapai 92% lah yang masih belum memiliki email kedinasan untuk pekerjaan. Padahal email kedinasan ini diperlukan sebagai syarat mengoperasikan Sakti. Sebanyak 38% Satker pun belum melakukan pembaruan antivirus secara rutin. Untuk mengatasi masalah tersebut, saran yang dapat kami sampaikan adalah 1. Pengawasan internal instansi terhadap user credential menggunakan Sakti, khususnya ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Praktik di lapangan seperti pelimpahan kewenangan oleh approver kepada operator demi alasan kepraktisan bekerja hendaknya dilakukan pengawasan juga oleh SPI di masing-masing Satker. Yang kedua adalah peningkatan sosialisasi terkait keamanan data dan informasi kepada Satker-Satker penggunaan Sakti, mengingat Sakti berbasis web ini merupakan platform yang rentan akan usaha pertasan dan keamanan data. Sosialisasi bukan hanya mengenai penggunaan aplikasi, melainkan juga langkah-langkah pengamanan seperti penggunaan antivirus dan lain-lain. 3. Pengawasan terhadap anggaran dalam rangka penetapan Sakti, mengingat masih ada Satker yang belum memenuhi standar fasilitas dalam akses aplikasi. Oleh karenanya dibutuhkan pengawasan dalam pengadaan sarana dan prasarana terkait penggunaan Sakti di seluruh Satker. Yang keempat, kerjasama dalam pengadaan email kedinasan oleh Kementerian Kominfo, mengingat masih ada Satker yang kesulitan untuk mengembangkan email kedinasan tersendiri. Yang kelima, mengembangkan aplikasi ke depannya di mana sering terjadi error atau not responding yang mengakibatkan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan akan hilang, sehingga operator setiap saat perlu menekankan atau melakukan saving data secara berkala. Mungkin itu saja kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Saya Zaki Nova Jasir, terima kasih banyak.